PixArt 3395. Kita semua udah tahu kalau sensor ini tuh bagus banget. Tapi masalahnya adalah banyak banget mouse yang pakai sensor PixArt 3395. Jadi di video ini kita bakal pilih yang terbaik. Oke, nggak usah diragukan lagi kalau sensor PixArt 3395 itu adalah sensor yang bagus dengan spek tinggi. Jadi udah pasti bagus banget dipakai gaming. Gua sendiri udah mencoba banyak banget mouse dengan sensor 3395 yang ada di Indonesia. Jadi gue bakal kasih tahu yang mana yang terbaik, jadi kalian nggak usah nyobain semuanya. Nah, perlu dicatat dulu, pada dasarnya mouse dengan PixArt 3395 ini pasti udah bagus banget. Tapi tentunya beberapa pasti lebih bagus dari yang lainnya. Nah, menurut gua kriteria yang terbaik itu gimana sih? Mungkin kalian nanya itu ya. Nah, pastinya nomor satunya adalah price to performance. Jelas menurut gua yang harganya lebih murah dengan fitur yang lebih banyak bakalan lebih baik. Selain itu juga fitur-fitur yang ditawarkan lainnya ya, kayak misalnya build quality, berat, dan fitur-fitur tambahan lainnya. Nah, menurut gua kandidatnya ada 5. Yang pertama adalah Phanteks Aria XT7. Ini adalah hasil R&D dari vendor lokal ya. Kemudian VGN Dragonfly F1 Pro Max. Lalu Rexus Daxa R4, ini juga vendor lokal. Terus Rexus Daxa R Mini. Dan yang terakhir adalah Ajas AJ199 atau Pressplay Icarus 3. Ini adalah dua mouse yang identik, cuman rebranding aja. Nah, kelima mouse ini tuh harganya di bawah 1 juta semua. Tapi hebatnya udah pakai PixArt 3395. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, Phanteks Aria XT7. Secara desain ini bentuknya X-shape, mirip banget sama Razer Orochi. Permukaan finishingnya menurut gua paling halus dari mouse PixArt 3395 yang lain. Jadi bener-bener enak banget disentuh sama jari-jari kalian. Selain itu, casing atau covernya bisa diganti-ganti dengan yang bolong-bolong. Beratnya standar mouse gaming lightweight di 60 gram. Nah, alasan utama kenapa Aria XT7 ini masuk menjadi salah satu yang terbaik selain harganya adalah ini satu-satunya mouse PixArt 3395 yang udah triple connection. Jadi ini udah ada Bluetooth-nya, kemudian mode wired dan mode wireless dongle. Yang dimana biasanya mouse gaming PixArt 3395 itu cuma 2 connection aja, wireless sama wired. Kemudian ini switch-nya juga paling ringan di antara semua mouse 3395 yang pernah gua coba. Jadi kalau di spam click ini yang paling enak kalau menurut gua. Kita beruntung banget di Indonesia karena Phanteks ini merek Indonesia ya, itu harganya itu lebih murah daripada negara-negara lain. Kalian bisa cek di situs-situs luar, harganya itu semuanya lebih mahal. Paling murah itu di Indonesia. Nah, kalau ngomongin kekurangan di Phanteks Aria ini mungkin adalah baterainya yang cuman 300 mAh. Next adalah VGN Dragonfly F1 Pro Max. Nah, ini adalah mouse yang bener-bener di luar dugaan gua. Meskipun harganya di bawah 1 juta, tapi mouse ini udah ada option untuk pakai 4K dongle. Baterainya juga tahan lama banget, bisa 2 kalinya dari mouse-mouse yang gua sebutin di video ini. Desainnya juga menurut gua kece abis. Ini gabungan antara G Pro Superlight sama Razer Viper Mini. Kalian bisa lihat sendiri, cakep ya? Dan mouse ini beratnya paling ringan dari mouse-mouse lain. Bayangin, ini cuma 55 gram. Ini sih ringan banget dan menurut gua 60 gram ke 55 gram itu perbedaannya bener-bener kerasa banget. Jujur ya, ini megangnya itu kayak bener-bener nggak megang apapun sama sekali ya. Ringannya itu sampai segitu, 55 gram. Perbedaannya kerasa banget. Terus dari segi softwarenya juga paling bagus dari semuanya. Karena software-software mouse lain yang ada di list ini itu softwarenya sama semua. Kayak istilahnya ini software generik dari pabrikan. Nih kalian lihat deh, persis semua kan softwarenya nggak ada bedanya. Paling cuman gambarnya aja yang beda sesuai dengan tema mouse-nya. Kemudian tombol samping mouse ini juga posisinya pas banget. Dan gua seneng banget aplikasinya nggak mepet kayak mouse-mouse lainnya. Terus bentuk tombol sampingnya itu agak lonjong. Beda banget dari mouse-mouse lain juga. Ini bikin feel tombol sampingnya jadi lebih enak menurut gua. YouTuber luar juga banyak yang memuji mouse ini kalau ini adalah salah satu mouse terbaik dengan harga yang terjangkau. Dan terakhir yang gua demen, ini nggak ada di mouse-mouse lainnya, ini ada comfort groove-nya. Ini klik kiri dan kanannya nyaman banget buat jari-jari kita.
Kalian bisa lihat ya, cekungannya itu agak dalam. Nice banget. Lanjut berikutnya adalah Rexus Daxa R4. Ini adalah mouse yang bentuknya mirip banget sama G Pro Superlight. Bisa dibilang ini 11-12 banget, tapi dengan harga yang lebih murah. Dan ini bisa di custom, cover sama klik kiri dan kanannya. Ini bisa diganti-ganti. Kalau kalian suka dengan G Pro Superlight, ini adalah yang paling cocok. Karena ukurannya bisa dibilang sama persis. Kalian bisa lihat sendiri ya. Tapi beda dengan G Pro Superlight, ini ada tambahan RGB-nya juga. Selain itu, harganya ini juga separuhnya G Pro Superlight. Cuman masih termasuk mahal sih kalau dibandingin sama mouse-mouse yang di list video ini. Harganya itu sekitar 800 ribuan, hampir 800 ribu. Nah, berikutnya adalah mouse yang worth banget dimension menurut gua, ini adalah Daxa R Mini. Beratnya termasuk yang paling ringan juga, ini cuman 59 gram dan punya bentuk yang unik banget. Jujur gua suka sih sama bentuknya, dan kalau dipakai ini enak banget. Kerasa nyaman di tangan. Meski kelihatannya ini kecil banget, buat tangan gua yang ukuran sedang, ini tuh bener-bener pas banget. Dari segi harganya, ini juga termasuk salah satu yang cukup murah. Ada yang jual di sekitar 600 ribuan. Terakhir, Ajas AJ199. Nah, kalau yang ini masuk karena ini adalah PixArt 3395 termurah yang bisa kalian dapetin di marketplace. Harganya itu cuman 500 ribuan. Tapi gue cuma mau ngingetin kalian, ini bukan kopiannya G Pro Superlight ya. Jangan salah, ukurannya ini jauh lebih kecil dari G Pro Superlight. Jadi sama sekali nggak sama. Cuman memang kalau kalian pengen nyicip PixArt 3395 yang termurah, ya mouse ini adalah opsi terbaiknya. By the way, Ajas AJ199 ini persis banget ya sama Pressplay Icarus V2, sama persis, cuman ini di rebrand aja. Jujur, gue belum pernah megang Ajas AJ199 ini, tapi banyak yang bilang kalau finishingnya itu enggak sebagus mouse-mouse lain yang ada di list video ini. Kayak finishingnya itu sedikit bertekstur gitu. Oke, mungkin kalian nanya, mouse-mouse kayak Pulsar, terus Lamzu, itu kemana bang? Kok nggak ada di list ini? Ya, seperti yang gue bilang, menurut gue definisi terbaik itu adalah price to performance. Kalau ada yang harganya di bawah 1 juta, kenapa harus nyari yang lebih mahal? Itu menurut kriteria gue ya. Nah, mouse-mouse yang gue masukin di list ini, semuanya di bawah 1 juta. Dan semuanya adalah mouse-mouse yang bagus banget dengan sensor PixArt 3395 yang bisa dibeli di Indonesia. Nah, mungkin kalian nanya nih, kalau disuruh milih satu aja yang paling bagus, gue bakal pilih VGN Dragonfly F1 Pro Max ini. Karena jelas, baterainya ini tahan paling lama, sekitar 2 kali lipat dari yang lain-lain. Bahkan udah gue pakai selama 2 minggu, ini baterainya nggak habis-habis. Kemudian beratnya yang super ringan, cuman 55 gram, sedangkan yang lainnya itu di sekitar 60 graman. Terakhir, softwarenya yang bagus banget, bukan software generik ya. Nah, tapi kalau kalian fokusnya bukan cuman untuk gaming, misalnya kalian pakai laptop dan mouse-nya kalian pakai untuk kerja juga, gue lebih saranin Phanteks Aria XT7 ini. Alasannya karena koneksinya. Ini tuh udah ada Bluetooth-nya, jadi benar-benar mempermudah kalian untuk pindah-pindah device atau untuk kalian pakai kerja. Nah, di video ini gue nggak bakal bahas performance ya, karena kita semua udah tahu kalau PixArt 3395 itu performance-nya udah bagus banget untuk gaming. Kalau kalian mau lihat performanya, kalian bisa cek review individual dari tiap mouse-mouse ini. Oke, kayaknya videonya sampai segini dulu. Gimana menurut kalian? Yang mana yang jadi favorit kalian? Mungkin bisa komen di bawah ya. Atau mungkin kalian ada mouse lain di luar list ini yang menurut kalian bagus, juga bisa komen di bawah. Buat kalian yang mau beli mouse-nya, gua taruh linknya di deskripsi juga. Udah gua pilihin yang harganya paling murah. Dan tentunya paling banyak cashback-nya. Oke, jangan lupa di like dan di subscribe. Divi ini pamit dulu.